Selamat sore Dreamers, welcome back to Dreamers Radio, number one streaming radio in Indonesia. Balik lagi sama gue Dili dan Gita di sini. Kali ini kita berdua nggak sendirian ya. Di fanbase zone kali ini kita mengundang salah satu fanbase ya, yang artisnya ini sempat konser ya. Betul. Di bulan November kemarin, dan ini salah satu artis legend. Betul, udah lama banget. Ini kayaknya kalau Gen Z mungkin kadang kurang mengenal ya, tapi kalau yang udah lama ngefans sama K-pop pasti tahu siapa mereka. Kalau gitu langsung saja, please welcome Blackjack. Jadi Dreamers, Blackjack adalah fanbase, nama fandom dari 2NE1. Halo Kak. Hai. Boleh perkenalan dulu satu-satu mungkin? Halo semua, perkenalkan nama saya Tom sebagai founder dari Blackjack Official Indonesia. Halo Kak Tom. Semuanya, nama saya Dika, saya anggota dan member juga di fanbase Blackjack Indonesia. Halo Amerika. Next, silakan. Halo, nama saya Sarina Lydia. Saya juga Blackjack dari 2012. Wow. Tapi membernya baru join fanbase tahun ini. Oke. Berbangkit. Halo semua, nama saya Alung. Saya jadi Blackjack itu dari 2010, dari era Go Away. Terus saya baru juga ikut fanbase-nya Tom. Oke. Termasuknya lama ya, karena Iya, kan iya, iya. 2NE1 ini ya, debutnya tahun 2009. Iya. 2009. Berarti udah berapa tahun nih? 14 tahun kakaknya. Kato berapa? Udah 15 tahun. Wow. Berarti dari Berarti debut. emang Debutnya kalian memang. emang dari lama ya udah ngefans sama 2NE1? Dari debut kebetulan. Oh, Iya. oke. Semenin. Semenin banget nih ya per K-popan. Tapi sebelum itu gimana kabarnya kakak-kakak? Baik, Baik. luar biasa. Luar biasa ya. Tadi gimana perjalanan ke sini? Hujan? Hujan. Hujan? Tapi- Oh, tadi kena hujan ya berarti ya? Iya. Nama saya Bekasi kan hujan. Oh, Bekasi hujan. Yang lainnya apa? Saya dari Bogor. Wow. Ya, jauh-jauh dari Bogor. Demi ke Dreamers gitu ya. Dreamers. Ya. Kak Tom dari mana Kak? So far so good sih, tadi dari Jakpus juga. Oh, oke. Aman, lancar, pokoknya sehat-sehat selalu juga buat semuanya. Karena Alhamdulillah. cuaca juga lagi Benar, pancaroba benar, ya. benar, benar, Jadi harus benar. pintar-pintar jaga kesehatan. Betul, betul, betul. Kakak yang belakang dari mana Kak? Saya dari Global, jadi nggak terlalu jauh. Grogol tuh Jakbar ya? Ya betul. Ah. Dekat CP. Iya. Berbagai Jakarta. Berbagai Iya, Jakarta iya. ya dikumpulkan jadi satu di Blackjack ini tadi. Betul. Tapi kakaknya emang maksudnya baru kenal waktu di Blackjack ini kah? Atau bagaimana nih bisa ketemunya gitu? Masing-masing sih dari beberapa kalangan juga ya, teman-teman yang join di kita gitu. Jadi kalau dari Dika kebetulan juga teman satu komunitas, Oh. dan memang kebetulan sama juga suka 2NE1 dan join teman-teman yang belakangan. Tadi juga Alum dan Sherin juga baru-baru join tahun ini ya, tapi memang mereka juga aktif untuk support di berbagai kegiatan sih. Oke. Jadi event kan akan dari konser dulu. Betul, betul. Oke, aku mau tanya nih, biasnya siapa di Tanya? Dari kata mungkin. Atau dua and only CL sih. Oh. Berarti Oke. L. Oke, Kak. Next mungkin. Kalau saya Sandara Park. Oh. Beda ya? Jadi beda ya? Jangan-jangan. Kamu beda-beda ya? Kalau aku sih maknanya sih Minzy. Oh. Jangan-jangan Pak. Kading. Iya. Oh iya. Lengkap ya berarti di sini ini Apa ya? emang sengaja kesininya sesuai biasnya masing-masing biar gak ada yang double atau Atau gimana? gimana nih? Enggak sih sebenarnya sih, enggak sih. Sengaja gitu. Nggak sengaja sih, Ah, kayak Oke. gitu. Oke, mungkin aku mau tanya kenapa kalian ngebiasin para bias kalian masing-masing gitu. Mungkin kayak misal pemicunya apakah emang dari dulu, misal kayak Katon nih dari dulu emang suka si A atau enggak sih dulu bukan si L tapi kayak Olen karena apa gitu. Kalau untuk CL kan memang track recordnya dari awal mereka training di YG Entertainment, beliau adalah sosok yang bisa dibilang panutan dan role model ya untuk ke generasi K-pop sampai sekarang gitu. Dari dia ngelit timnya sampai benar-benar komit untuk membawa 2NE1 kembali ya after berbagai insiden di masa lalu gitu. Jadi menurutku CL selain tadi multi talenta, selain skillnya juga bagus,
dia juga rapper dan penulis lagu ya. Jadi semua whole package juga CL Ada di CL gitu semua ya. gitu ya. Jadi itu patut saya apresiasi beliau dan saya idolakan gitu. Jadi bisa diimplement juga nih ke diri sendiri nih untuk komitmennya, untuk skillnya juga gitu di industri musik, dan mungkin juga dari cara dia melit ya, kan bagaimanapun juga seorang leader ini kan gak mudah ya untuk bisa melit anggotanya, dan dia tuh bisa dibilang perfect dan dengan langkah yang unpredictable sih menurut saya. Oke. Berarti bukan cuma bias doang tapi role model Yes. juga. Bagus. Oke, kalau Rika gimana tuh? Kalau aku pribadi suka parfum pas waktu emang di awal debut, dia tuh bisa dibilang cinta pertama saya. Sebelum selingkuh ya. Awal suka dulu kan 21, terus dia dapat temennya parfum karena ya suaranya kan dia berkarakter ya. Dia sendiri. Dia tuh langsung jatuh cinta dengan parfum sampai sekarang. Oke. Yang kemarin pas datang sini agak emosional gitu dikit. Waktu tiap konser album, ya. ya tiap album disebut langsung. Itu cinta pertama kalau boleh tahu umur berapa tuh? Aku kayaknya itu masih SMP. Oh, oke. Cinta Cinta monyetnya dia Pak Bom ya. Iya. Langsung Pak Bom. Ketahuan nih berarti. Iya, ketahuan nih kira-kira lain berapa ya? Ketahuan nih. Kalau katanya Kalau aku suka Minzy, kebetulan Minzy ini pada saat di debut itu waktunya umurnya itu masih sangat dibilang tuh masih kecil lah gitu, dan dia bisa debut di perusahaan besar YG Entertainment itu menurut saya itu hal yang wow, dan dia tuh dancer, wah dia dibilang julukannya sebagai the dance machine. Dia tuh mantap banget, keren banget, itu sih yang buat saya itu jatuh. Minzy. Iya. Gitu. Jadi menurut saya kenapa saya cinta banget sama Minzy, karena hal itu yang luar biasa itu. Oke. Cinta pandangan pertama dance-nya dia gitu ya. Dan dia kan juga bisa. Nyanyi bisa, suaranya bagus, rap Cakep bisa. juga. Iya. Semuanya juga ada di Minzy ya. Betul. Jadi kayak wah, nggak salah sih buat pilih juga sih. Betul. Oke. Gitu. Next kakak, kenapa tuh? Sandara Park. Kalau aku pribadi kan sebelum 21 debut di 21 kan Sandara Park sempat ada karir di Filipina di negara Filipina. Dan menurut aku itu dia udah punya karir yang bisa dibilang stabil di Filipina, terus dia bisa dibilang dilepas buat pulang lagi dari bawah, itu menurut aku sangat very not worthy gitu lah. Sangat bisa jadi kayak buat role model. Ternyata kalau emang bukan passionnya, ada passion dia yang emang di mendalam itu, kita bisa aja kita pertahanin, kita fight for it. Dan mereka sangat kayak gimana, Kagum lah ya, karena itu kagum. tadi. Dia juga kalau yang kayak Minzy, Park Bom sama Sia kan dia suaranya tipe-tipe powerful kan. Iya. Sedangkan Sandara Park itu dia tipenya itu kayak fresh vokal. Jadi yang kayak bagi aku itu dia bisa Melengkapi gitu ya. melengkapi, jadi kayak suasana yang baru. Iya, betul. Kayak something more fresh. Oke, itu emang dari dulu emang ngefans Sandara Park atau sempat oleng? Sempat oleng sih. Berarti awalnya bukan Sandara Park. Nggak, dari awal Sandara Park, tapi pas sempet gak ada aktivitas itu yang hiatusnya, aku sempat oleh ke CL. Iya. Terus karena konser ini jadi Balik lagi. emang biasa Sandara Park. Akhirnya pulang ke rumah lagi ya, meskipun sempat merantau ya. Tadi kan kita udah nanya ya Betul. soal Bias. Iya, bias, kenapa suka bias masing-masing gitu. Nah, sekarang kita mau rucut nih. Kenapa sih kalian bisa suka banget sama 21? Ada nggak sih alasannya? Alasan untuk suka dengan 21 kan tadi saya memang mengikuti dari training mereka ya. Dari zaman mereka juga masih belum tahu nih untuk debutnya gitu, dan masih ada beberapa recycle member juga. Suka mereka ini karena selain tadi skill dan segala macam ya, mereka ini pertama hard worknya, pekerja keras banget. Jadi mereka
benar-benar menunjukkan bahwa nggak cuma punya wajah yang cantik aja untuk bisa debut ya di industri musik Korea, tapi 2NE1 ini bisa dengan skill yang lebih mereka prioritaskan, yang mereka tonjolkan gitu loh. Dan alhasil ketika mereka debut kan mereka jadi standar baru di Korea. Jadi standar baru, dan mereka juga mengusung dari konsep grupnya ini kan girls power. Jadi mereka itu mendukung kaum wanita gitu. Contoh juga ada di lagu Ugly, itu kan memang mengisyaratkan ke kita dan menyarankan ya bahwa nggak boleh insecure. Itu di tahun kapan loh, bukan melihat tahun sekarang ya, mungkin udah banyak pakar gitu yang udah ngebahas. Tapi 2NE1 tuh udah kepikiran untuk membawakan bahwa insecurity itu tuh sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kita harus pede, terus harus confident all the time gitu untuk kita menikmati hidup tanpa perlu mengikuti standar Korea yang pada saat itu kan juga banyak plastic surgery ya. Mau jadi idol banyak untuk persyaratannya, untuk speknya melewati si masa plastic surgery baru dia yang lebih cantik. Tapi 2NE1 kan nggak sama sekali, mereka break the rules untuk kasih tahu nih bahwa girls powernya mereka ini bisa loh untuk menembus pasar K-pop dan bisa membawa prestasi sampai ke US juga. Oke, keren. Emang panutan banget sih, apalagi di zaman dahulu itu emang maksudnya itu susah banget loh jadi idol ya kan. Maksudnya sekarang emang banyak banget gitu kan idol, cuman pada waktu itu mereka bisa debut di agensi yang besar banget gitu, YG gitu. Dan mengangkat isu-isu yang menurut aku waktu dulu emang belum sempat banyak yang speak up gitu, tapi mereka udah berani gitu buat angkat isu-isu kayak gitu. Oke, mungkin next Kak Dika, kenapa tuh? Dengan cinta monyetnya itu. Aku lihat posternya dulu di majalah Gaul dulu. Iya. Kok beda ya, dulu kan stigmanya girl band itu kan kayak princess. 2NE1 preman gitu. Rambutnya pang ya kan. Sebelumnya bukan K-popers. Bukan K-pop, cuma nonton drakor aja. Ya dulu nonton di rumah juga ya, ada CD drama Korea dulu. Terus pas lihat majalah Gaul, ini siapa ya gitu. Enggak princess gitu. Rambutnya jikrak, duri bajunya. Pas dengerin musiknya ternyata wah emang enak banget. Itu I don't care kan. Dia pakai MV-nya juga unik, dia kacamatanya kacamata las gitu gede sial kan. Bener-bener wah ini nggak kelihatan terlalu girly gitu kan, kurang gini kan aku kalau kayak terlalu girly. Pas jadi wah ini keren banget gitu, dan akhirnya emang sampai sekarang kan bawa terus musiknya juga. Terus beda kalau yang saat itu juga seperti yang Pak Kak Tom bilang, dia nggak ngikutin pasar ngikutin mereka, ini punya Benar. Kalau boleh tahu kan dulu kan masih belum ini ya, belum ada internet, maksudnya bukan belum ada internet susah. Dulu tuh streamingnya gimana sih? Streamingnya dulu itu ke warnet. Warnet seminggu sekali. Dengerin lagu mereka. Waktu itu tuh harus ke Daily Motion. Oh iya, tahu. Iya, tahu. Aku sempat mengalami itu kok. Ini juga download gitu nggak? Downloadnya dari Forshare. Dulu karena saking mau masukin ke handphone gitu, minta Dengerinnya di mana, Winman. Terus keluarnya bawa ini flash disk. Iya, bawa flash disk card reader. Karena kalau mau isi di counter handphone nggak ada Korea, jarang. Udah sudah langsung sendiri. Iya. Nah, sekarang kalau suka K-pop zaman sekarang beruntung sekali. Iya, benar. Game sekarang tuh Gen Z, Gen apa tuh beruntung ya, karena udah akses gampang gitu. Karena aku emang ngalamin yang ke warnet tuh kayak cuma bentar doang sih. Aku juga. Waktu SD, aku suka waktu yang SM ini, itu aku sukanya emang gak yang terlalu dalam banget kan. Jadi aku kayak cuma numpang ke rumah tangga aja gitu, numpang ke rumah tangga nonton MV-nya gitu. Tapi waktu mulai SMP udah bisa kayak memperdalami K-pop ini, aku cuma kayak ke warnet bentar, abis itu udah marak di mana-mana wifi. Jadi kayak nggak terlalu yang lama gitu sih. Kalau mungkin nextnya, journey akhirnya menemukan 2NE1. Kalau aku sih nggak sengaja ya, bukan nggak sengaja sih, dicekokin sama JJ sama koko aku. Iya, JJ koko aku kebetulan juga suka 2NE1. Oke. Nah, dan lagu 2NE1 kebanyakan tuh
ada di kalau tahu dance Ayo Dance, game Ayo Dance. Oh ya, tahu ya. Nah, di situ. Nah, di situ koko saya tuh download. Nah, saya suka dengerin HP-nya dia pakai headset. Terus saya tuh suka beli kaset bajakan gitu. Nah, itu isinya MV. Semuanya tuh banyak MV21 di situ. Nah, saya ngeliat Go Away. Itu ada satu lagunya dia. Itu wah, itu dahsyat banget. Itu mereka naik mobil balapan tuh kayak ini cewek hebat bener. Sampai kalau ada kalau nonton tuh di MV itu ada emang ada gimana ya, ada kekerasannya sedikit lah. Cuman tuh maksud saya tuh saya suka menurut saya. Agak ini ya tapi ya suka di part itu waktu kelas 5 SD tuh agak sedikit ya. Terus kayak waduh ini keren banget nih, cewek keren banget. Dan juga terus saya juga ngeliat kayak ada kayak ornament kayak panik mereka tuh kayak yang duri-duri gitu. Oh iya, aksesorisnya. Waduh, kayak menurut saya itu yang buat saya suka sama Dreamers. Berarti ternyata Dreamers ya pas 21 tuh bukan cuman anak SMP, bahkan SD lo bisa kena lo ya. Temen saya datang ke rumah saya cekokin. Ini satu RT pada suka jadi blackjack semua ya ini ya, satu RT ya, nggak cuma satu keluarga lagi. Betul, dan kebetulan saya bertumbuh di keluarga yang emang suka K-pop. Iya, jadi ya nggak salah sih, saya juga suka kan gitu. Kemarin nonton konser sama keluarga juga nggak? Kebetulan kakak saya pada di luar kota kak, jadi nggak bisa kerja semua. Tapi ngirimin ini ya. Iya, saya Update di grup keluarga ya. Mereka juga nonton story saya sih. Saya juga orangnya ya tiket udah mahal, saya harus update dong. Kita kasih makan semua rakyat Instagram kita. Betul. Gak suka ya tinggal skip, kalau mau lihat boleh sih. Boleh, betul. Itu sih kak. Oke, kalau Kak Sherin gimana Kak? Bisa suka sama 21. Kalau aku pertama kan aku kenal K-pop kan dari 21, ada Sanbei-nya lah anggapnya. Dan jadinya Sanbei-nya juga YG. Siapa tuh Sanbei-nya? Pertama banget itu aku masuk di Epic High Tablo. Oke. Itu 2011 juga sih, nggak jauh. Sangat sempuh sih. Terus dari Epic High lewat Tablo kan ada featuring si Taeyang lagunya, judulnya Tomorrow. Jadi dari Taeyang tahu ternyata Taeyang itu idol Big Bang. Dan pas kalau udah masuk Big Bang pasti tahu 21. Oh iya. Jadi dari 21 baru emang lebih suka jadi dari dulu itu emang lebih suka musik stylenya si YG. Sama kan aku emang tipenya agak monokrom gitu ya, dimana dibandingkan yang agak feminim aku juga emang lebih agak tomboy, tapi nggak terlalu tomboy, jadi kayak 21. Oke. Nggak terlalu tomboy tapi nggak feminim juga. Berarti emang pas banget ya 21 ya Kak ya. Iya. Emang dari dulu tapi emang turun-temurun dari YG ya, mulai Epic YG High sampai. Tapi sekarang masih tetap di YG atau udah oleng? Aku ngikutin YG Family yang Family. Gen lama sih ya. Oh. Kan sebagian artisnya udah keluar, udah meninggal. Iya. Tapi aku masih ngikutin semua mereka. Loyal sekali ya. Darahnya mengalir YG ya. Betul. Dari darahnya tuh kalau dibelek tuh YG. Oke, ini mungkin aku mau tanya nih ya. Mungkin lebih ke Kak Tom sih. Kenapa sih Kak Tom kayak terinspirasi untuk kayak aku bikin ini deh fanbase gitu. Iya, jadi kan memang wadahnya itu kan kalau dulu buat bikin fanbase itu kan lumayan sulit ya. Untuk kita melihat dari pasarnya, misalnya kayak contohnya ada fanbase di Korea, contohnya fanbase-nya mungkin di Manila, di Philippines gitu. Nah, kita coba buat di Indonesia sebenarnya juga khusus awalnya tuh kumpul-kumpul cuma buat mini gathering aja. Oke. Ya, jadi kumpul-kumpul aja. Terus ada. Kalau dulu itu kan nggak kayak sekarang ya, K-pop itu kan dulu tuh belum masuk ke semua kalangan. Iya. Jadi kita cuma bisa di ruang lingkup yang kecil dari kompetisi dance tuh kita masuk untuk kita kemas dengan mini gathering dengan campur kompetisi dance itu. Jadi kita bisa dapat ruang di situ. Kalau sekarang kan kita udah ada Norebang, udah ada masuk nonton kayak di CGV gitu, di drama gitu kan, terus juga bisa kumpul-kumpul kayak piknik atau fun walk gitulah dan sebagainya. Kalau dulu tuh masih ruang lingkupnya kecil dan memang buat seru-seruan aja awalnya, tapi ternyata mereka ke sini tahun 2014 akhirnya kita juga senang gitu ya dan berkontribusi ke mereka termasuk teman-teman aku juga. Akhirnya baru kita
mulai itu kita komit untuk buat fanbase, benar-benar kita patenin untuk aktivitas yang berguna gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, fanbase ini tuh mulai dari tahun berapa sih? Kalau untuk Blackjack Indonesia sendiri ini kan dari nama-nama yang beda tadi ya. Ada Blackjack ID, sebelumnya kita tuh Blackjack ID, terus juga ada YG Indonesia. Dulu biasanya memang di Twitter. Instagram juga belum terlalu hype kan ya. Nah dulu kita memang start di sana dan ya memang ada yang gabung YG Stan juga, ada yang suka 21 aja. Tapi memang belum komit seperti sekarang. Kita kan sekarang ada fanbase ya. Tadi kan di Blackjack Official Indonesia kita ada Fakta.21, itu juga mereka yang buat news tentang 21. Jadi benar-benar hot news banget itu diuploadnya di sana. Jadi itu fans bisa memilih nggak cuma satu akun aja. Jadi kita kasih wadah, tetap wadah intinya Blackjack Official Indonesia, tapi untuk akarnya gitu ya, untuk rantingnya, itu tuh banyak ada Fakta.21 untuk khusus newsnya, 21.legend ini khusus untuk project seru-seruan MV. Bisa kita mau bikin recreate MV artis nih, nah itu bisa kita bikinnya di 21.legend. Atau ada solo stand sendiri, Takbom ID, itu juga mereka yang buat solo stand Takbom. Kemarin juga tahun 2019an kalau nggak salah juga buat project penanaman pohon bakau. Keren banget. Terus apa lagi, ada lagi nggak Kak? Kalau untuk yang project sebenarnya kita mau cerita banyak. Ini boleh di segmen ini atau jangan. Biar terlalu kebanyakan spillnya. Iya, kebanyakan spillnya. Oke, berarti memang banyak banget ya kegiatan-kegiatannya. Itu berarti dari tahun tadi 2000. Start mulainya itu pas mereka datang ke Jakarta sih 2014. Jadi langsung udah 10 tahun. Iya, 10 tahun yang lalu. Jadi kita langsung mulai ada beberapa kegiatannya kira-kira di meet up sesering itu. Iya. Emang tadi sukanya ya karena banyak meet up, banyak project-project bareng gitu, gathering bareng gitu. Kalau dukanya selama ini apa sih? Dukanya mau kita Kayak saya kayak mau speak up gitu ya. Kayak wah agak jelas. Dukanya ini maksudnya dari kita rewind 21 dari karirnya sampai at the end mereka bisa muncul kembali kah atau bagaimana? Kalau untuk dukanya pribadi dari fans, mungkin pertama kita zaman dulu susah ya buat nyari album kayak gini tuh, itu harus PO juga dari Korea. Biasa tuh dulu tuh lewat Yes24 atau Countdown for You, tapi atau dari YG Select. Nah itu biasa dari websitenya YG sendiri. Aksesnya susah untuk menikmati barang-barang mereka, dan juga rare, limited juga untuk kita benar-benar queuing sampai kebut-kebutan dapat sama fan luar juga, fanbase luar. Dan kita susah juga untuk menunggu mereka kesini karena kan memang mereka kan fokusnya kan di Asia Timur dulu ya, kayak Jepang, Korea, dan yang sekitarnya, China gitu. Jadi mereka itu jarang lirik Asia Tenggara nih. Tapi ketika mereka datang 2014, surprisingly kita langsung kita menyambut mereka, kita gabung, kita buat project. Jadi kita senang juga nih akhirnya kumpul-kumpul selama ini dari mini gathering tadi itu bisa long last, bisa ke depannya kita buat aktivitas yang berguna. Keren banget ya ternyata. Oh ya kan sempet tahun 2016 21 kan. Iya. Nah itu kegiatannya masih berjalan? Untuk setelah disband itu kita masih berjalan, kita tetap masih mencintai mereka. Kan yang mungkin gini ya, yang badainya mereka ini kan judge badai aja menurut saya. Jadi berarti rintangan aja yang mungkin mereka tidak tahu kala itu. Tapi untuk as artisnya kan mereka juga masih hidup ya tempat-tempatnya gitu ya. Jadi kita tetap support mereka dengan berbagai cara, dengan loyalitas kita. Jadi tadi ada Triad MV-nya, terus ada juga project yang benar-benar project kemanusiaan, project lingkungan, terus juga ada kumpul-kumpul lagi nih untuk mengenang ya dari start awal mereka sampai terakhir gitu. Bahkan ya masa-masa kita drop dan down-nya juga ada ya. Kita nangis, kita sedih, kita reaction MV-nya dengan ya kita nggak percaya gitu ya, gitu kan. Kita nggak percaya mereka bisa bubar, mereka mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari media maupun netizen Korea gitu kan. Dan
kita percaya sih in the future tuh mereka akan dapat apa yang sudah mereka terima gitu. Maksudnya mungkin sekarang mereka sedang dapat musibah, tapi depan tuh mungkin mereka akan mendapatkan masa-masa yang cerah kayak sekarang ya. Kayak sekarang kita bisa, Iya. bisa konser lagi gitu kan. Ini pada nonton konser berarti semuanya. Nonton gimana? Perasaannya gimana setelah menonton konser gitu? Wah, Oh iya. Oh my god. Kakak gimana? Saya pribadi pas opening itu kan memang lagu terakhirnya mereka ya yang diputar, yang kan Come Back Home ya. Iya, jadi ketika suara itu mulai di play ya, dan dalam suasana masih lampunya ini lampunya mati, ini kita tuh udah deg-degan gitu, karena itu lagunya kan cukup melo ya. Come Back Home ini kan kalau saya boleh tarik sedikit, ini mengisahkan tentang suatu pasangan gitu. Jadi si cowoknya ini mengidap suatu penyakit yang gak bisa disembuhin, jadi cowok ini memilih untuk hidupnya di dunia virtual. Dan pada zaman itu konsepnya 21 itu konsep futuristik pertama kali digunakan ya di K-pop gitu. Jadi makanya ketika kita rewind lagi ke sekarang, ya memang kita kemarin 10 tahun gak ketemu mereka kan kita virtual ya. Iya benar. Jadi kalau ada kita tarik sedikit kejadiannya tuh ada korelasinya. Masih relate. Jadi bahkan pas opening itu nangis saya. Ya cowok boleh nangis juga ya. Boleh dong. Nangis mah genderless ya. Iya, jadi mereka muncul gitu dan kita nggak percaya sih. Abis itu juga kita kan langsung di grup ya, rame-rame kita bahas mereka. Kita nggak percaya dan kayak nggak cukup 2 hari gitu untuk kita ngeliat mereka di Jakarta. Karena dari sedihnya itu tuh terbayarkan, akhirnya kita nunggu mereka masih tetap on fire. Dan memang real 21 gitu loh. 21 tuh gak akan bisa luntur, gak akan bisa tergantikan gitu kan. Jadi sama kayak lagu mereka kan, Can Nobody. Jadi Can Nobody hold us down gitu kan. Jadi gak akan bisa nurunin mereka ke siapapun. Happy and down. Semoga nanti bakal masih ada konser-konser selanjutnya ya. Kira-kira bisa diprediksi nggak kira-kira mereka bakal tahun depan? We'll see ya. Oke, berarti mungkin kalau misalkan Blackjack masih lagi nonton sekarang ya, lagi dengerin kita, berarti siap-siap ya untuk menabung lagi ya kan? Siap-siapkan dompetnya, betul. Sekarang kita udah kedatangan yang baru nih ya, tiba-tiba di segmen terbaru ini sudah kedatangan siapa nih? Boleh perkenalan diri dulu Kak? Kak Martin, biasnya siapa? Aku biasnya CL. Sama ya, sama Katom ya. Berebut nggak? Pernah berantem nggak? Ya, bukan anak kecil lagi ya. Yang biasanya nggak boleh bias aku itu. Oke, kalau tadi kita udah tanya-tanya, mungkin kita dikit ya nanya ke Kak Martin gitu ya. Kenapa bisa jatuh cinta sama CL dan jatuh cinta pada Tuan? Langsung aja. Paling awalnya itu karena tahunya dari lagu yang I'm the Best. Karena dulu kan viral banget ya lagunya. Nah dari itu udah dari itu kepo-kepo mereka kayak gimana. Udah ngikutin dari situ sampai sekarang. Mulai nge-startnya tahun berapa? Itu I'm the Best itu aku 2011. 2011. Tapi dari dulu emang biasnya CL atau sempat yang baru akhirnya ke CL gitu? Dari awal sih emang CL. Pandangan pertama udah CL ya? Ya. Oke, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol ya seputar kegiatan kalian gitu. Nah kemarin waktu konsernya 21 di Indonesia, kalian ada project gak sih? Boleh tahu nggak projectnya itu seperti apa gitu? Ya, untuk projectnya yang Welcome Back ini kita memang cukup buat timnya matang ya. Untuk kita tadi melibatkan family fanbase dari Martin kan tadi belum introduce dari Fakta 21. Ini media khusus fanbase Blackjack. Jadi untuk hot news yang tadi saya udah cerita segmen sebelumnya, ini semua bisa langsung berpatokan sama Fakta 21 ini. Terus project ini kita memang buat khusus untuk direct langsung ke artisnya ya, lebih konsernya ke sana. Jadi ada project dari banner,
kebetulan yang banyak juga yang desain dan kata-katanya dari Martin. Close. Kenalan juga ya Kak Martin ini ya. Terus juga untuk kita kasih standing flower buat 21 kita taruh di backstage mereka. Kita ada snack pouch juga buat mereka. Itu bisa cek di Instagram Blackjack Official Indonesia. Dan ada cake ya, tematik cake ya, kita mengulangi tradisi sebelumnya di 2014. Kita ada lagi di 2024 dengan kualitas yang lebih baik dan bisa naik ke stage di day 2 ya. Berarti tuh nggak ada, maksudnya kuenya ada day 1 dan day 2 gitu ya? Untuk kue spesial di day 2. Day 2 aja. Jadi kalau untuk day 1 tadi kita kasihnya snack pouch sama standing flower. Dan standing flower juga kita kasih di day 2 juga. Tapi spesial closingan dia ya, impresnya mereka di Jakarta ya gitu ya, biar lebih happy lagi buat balik lagi ke sini gitu. Ya alhamdulillah mereka langsung melihat kuenya bagus, mereka seneng, dan yang paling penting kan memorable banget ya di mereka ketika menjadi 10 tahun kembali ke sini setelah bubar gitu kan. Setelah konser datang ke sini tadi 2014 ke 2024, di day 1 mereka baca banner yang kita buat. Kebetulan pesannya ini kayak pesannya ini Blackjack kayak hidup Black itu udah berubah, banyak berubah, tapi cintanya ke 21 ini tetap sama. Itu keren, sempet dibaca Sama Sandara Park. berhasil ya proyeknya. Dan yang kedua itu cake-nya juga sempat beberapa kali dilihat ya sama member gitu, amazing mereka melihat kualitas kuenya juga, dan kebetulan kita buat kuenya juga ini di tempat yang sama di 2014. Ya ini kalau yang udah sering pesan di Sugar Ministry itu bagus banget memang, dan kita appreciate beliau bantu kita lagi setelah 10 tahun, dan kali ini dengan kualitas yang terbaik. Dan sampai Pak Bom itu pegang-pegang kuenya. Kayak mereka dia sampai kayak wah ini bener asli gak sih? Iya, kue atau ada styrofoamnya gitu. Ternyata memang itu all cake semua. All cake semua. Wow, keren banget ya. Itu lumayan ya jadi sop makan supaya tahun depan kesini lagi gitu ya. Iya. Sop makannya berhasil ya. Masih harus mereka senang gitu datang ke sini gitu ya. Ada memori yang gak terlupakan lah di Jakarta. Oke. Tadi ada project-project yang waktu konser tadi. Sekarang aku mau tanya nih ya. Mungkin lebih ke Kak Martin kali ya, karena tadi pegang all about facts dari 21 gitu. Apa sih sebenarnya fun fact dari 21 yang orang-orang sebenarnya kayak kurang tahu gitu? Apa ya? Paling sih mungkin kalau kayak udah swagnya tuh udah paling semuanya udah tahu ya. Paling fakta-fakta tersembunyi mungkin kayak dari kebiasaan member yang orang nggak tahu, mungkin langsung highlight. apa ya? Untuk teman-teman yang lain? Kayaknya umur sih. Ya. Umur member-member 21 mungkin kalau Gen Z pasti kaget. Coba di spill Aku gitu. juga belum tahu nih. Aku Mereka juga kan sebenarnya nggak tahu. jarak umurnya tuh jauh-jauh banget. Oke. For the first Tahun ini aja yang Pak Bum sama Dara itu udah 40 tahun. 40 Iya. 40 tahun. Ibu aku dulu 40 tahun udah gitu deh. Mereka umurnya Dia 40 masih tahun. muda 40 tahun. Ibu aku anaknya udah 3. Udah gede-gede lagi. Oke, yang magnet Yang Magninya itu sekarang umurnya 30. Oh, Beda 10 wow. tahun. selisihnya 10 tahun ya. Iya. Ada gapnya ya. Aku baru tahu. Aku kayak masih kayak oke 35 kali gitu. Iya. 40. Ya. Yang leadernya CL itu baru 33. Oh, 33. Oke. Wow. Namanya aku kayak 40 tahun kayak I wish aku 40 tahun seperti itu. Iya. I wish gitu. Tapi kayak pada kenyataannya umur segini udah encok. Apalagi mereka jadi kayak mereka. Dan Pak Bum kan punya kebiasaan koprol sekarang udah dilarang. Oh iya dong. Ada Salto-salto gitu. jangan kan Pak Bung, aku yang nggak bisa kok. Apalagi di umur segitu aduh nggak bayangin, tapi mereka udah muda banget sih kelihatannya ya. Mereka masih awet muda Apalagi banget. Dara ya. Iya. Sandara nggak kelihatan. Nggak kelihatan sih. Gak kelihatan sih udah 40 tahun. Pola- Satu pola hidupnya. nickname-nya fake magnet ya. Iya, Iya. magnet. Iya, julukannya Jauh banget ya sama ibu aku gitu. Beda yang beda. Beda ya emang ya. Beda kali ya air Malang sama air Solo. Beda kali ya. Kakaknya ketawa banget tuh.
mereka ya. Sehat selalu ya. Amin, amin, amin. By the way, gimana nih pengalaman seru gitu ya selama gabung di fanbase ini? Ceritain. Apa nggak disini betul? Iya, pengalaman serunya kan tadi ya di segmen sebelumnya kan kita ketemu kenal sama berbagai kalangan ya. Jadi dengan satu minatnya nih 21, tapi mereka dari berbagai kalangan juga bisa sharing ke kita gitu ketika kita ngumpul. Tadi kan juga project-project kita tuh ada juga kalau project yang biasa buat kumpul ya, ada fun walk, jadi kita jalan pagi, jalan sehat ya di Free Day gitu. Kebetulan ini juga baju-baju yang kita bikin khusus untuk pas fun walk kemarin. Terus piknik, kita juga ada piknik juga. Jadi piknik di hutan kota DBK, kita kumpul, kita chit-chat. Pengalaman serunya itu ya kita bisa ketemu nih bahwa 21 tuh menyatukan kita semua dari berbagai sumber gitu ya, dari berbagai strata sosial juga, akhirnya kumpul jadi satu. Itu kan juga bisa jadi koneksi ya, mungkin salah satu teman-teman kita ada yang tinggal di luar kota tapi member kita ada yang di luar kota nih, jadi save gitu ya, ada teman juga atau yang belum mendapatkan pekerjaan, jadi kayak dapat nih info nih gitu, jadi lebih seperti kekeluargaan juga. Oke. Kalau boleh tahu ada kegiatan rutin ya sih kayak tiap minggu gimana, tiap bulan gimana? Untuk ini kita memang mau lebih dibanyakin lagi ya aktivitasnya, karena sebelumnya memang pas mereka hiatus pernah ada norebang juga tuh tahun 2023. Kita lakukan di Jakarta Pusat itu di Senen, tapi kan karena memang hiatus gongnya atau triggernya mereka ini kan belum keluar ya. Tapi setelah ini welcome back mereka kembali lagi, itu tuh menjadi trigger ke kita. Triggernya ya kita buat fun walk tadi, ada piknik, ada norebang nanti tanggal 7 Desember di Tebet. Kalau mau tahu infonya gimana tuh? Bisa daftar registrasinya di akun Instagram kita Blackjack Official Indonesia. Oke. Ya, terus nanti juga kita ada beberapa kunjungan ke panti jompo dan panti asuhan. Dan itu membawa nama 21 juga. Karena mau donasi nggak sih? Iya, kita biasanya sih untuk donasi di kalangan kita aja sih. Internal ya. Internal aja. Kita nggak mau untuk, kalau kemarin memang project kan khusus yang nonton konser ya. Jadi kita biar bisa merasakan semua nih, inilah energi yang kita udah kumpulin nih. Gitu. Tapi kalau yang donasi untuk kita nanti soon kita ke panti asuhan dan panti jompo, itu memang pure dari diri kita pribadi sih, mungkin yang mau terjun langsung nih ke penggiat sosial gitu untuk bersosialisasi, kenal nih berbagai orang di lapangan yang gimana mungkin hidupnya kan nggak seberuntung kita. Jadi kita perlu merasakan energi mereka juga. Jadi kalian satu komunitas ini kayak berapa orang sih? Ada nggak kayak misal kayak anggota spesifik berapanya? Mungkin perkiraan gitu. Grup berapa? 400-an ya? Ini kan semua ini serba mendadak ya. Semua serba mendadak. Jadi kayaknya kalau kita kan udah mulai dari September ya kak. Dari September kita open member baru ya, yang mereka nggak tahu nih komunitas masuk ke kita lagi. Menggabungkan kembali Blackjack Indonesia. Dari September pak, kayaknya udah 400-an. Dan itu aktif ya? Aktif, ada beberapa di berbagai daerah. Oke. Tapi kayak misal kalian ini bikin eventnya di Jakarta doang atau mungkin yang di daerah lain juga sering bikin event juga gitu? Ya, yang paling aktif yang kemarin di Blackjack Karawang ya. Jadi sering banget ada datang ke tempat siapa nih yang untuk mengadakan meet up gitu. Nanti mereka kayak mereka grill bareng gitu, mereka masak-masak bareng gitu. Ternyata mereka atas nama Blackjack Official Indonesia. Jadi dalam satu grup itu berasal dari berbagai daerah. Iya, betul. Sebulan dari Sabang sampai Merauke. Iya. Oke. Wow, berarti kemarin waktu konser bisa ketemu dari Iya. Dan beberapa juga ada yang bawain kita oleh-oleh juga. seru banget. Ada hotbar gitu nggak sih? Ada di Instagram kita bisa dilihat itu ada hotbarnya kita. Seru banget. Berarti tuh bisa di ini nggak yang paling jauh gitu yang pernah kakak temuin itu dari mana gitu? Blackjack dari mana? Itu yang dari Malaysia, dari Filipina, Vietnam, Kamboja. Kemarin tuh juga ketemu sama kita di venue di Indonesia dan mereka masih juga di grup kita. Ya, yang Hong Kong juga ada. Tapi nextnya bakal ada event sama mereka gitu.
mungkin soon kalau mereka ke Jakarta kali ya, jadi mereka bisa join atau sama kita. kalian kesana gitu ya kan. Bisa. Lucu ya kayak study tour. Aku sini nih. Black Jack Ina goes to Hong Kong. Amin ya. Amin. Oke, mungkin sekarang pada kepo gitu kan ya, gimana sih caranya biar bisa gabung gitu sama kalian? Caranya sih nggak banyak ya, paling cuma tahu 21 kan, kita nggak bisa paksain kalau orang yang nggak suka 21 harus suka juga ya. Jadi yang suka 21, yang tahu 21 mau dari debut pun atau dari terakhir mungkin welcome back ke Pincut ya, gitu kan, yang asal iseng-iseng nonton aja gitu ya, itu juga boleh, kita welcome. Ya pada dasarnya tetap masuk ke komunitas kita, tetap membawa positive vibes, tetap mengikuti rules komunitas juga ya, agar lebih tertata dan ada nilai seimbang lah di sana untuk kita ya saling menghormati dengan yang lebih tua gitu loh. Jadi kita ngebawa komunitas itu lebih positif, jadi biar yang masuk dari berbagai kalangan juga, umur juga ya, kan gap umur juga khawatir jadi kesenjangan juga. Jadi kita kasih rules untuk jadi bisa saling aware, saling paham, dan kita bisa jalan bareng-bareng nih untuk kedepannya, bisa jadi contoh juga buat fandom lain juga kan. Wow, keren banget ya, udah dari sama-sama Merauke, berbagai umur juga ada di sini ya kan, yang panutan banget. Emang seperti panutannya 21 ya, terus sehat-sehat juga acaranya, seperti panutannya gitu. Aku sampai kayak expect kayak 40 tahun. Oh my god, ibu aku udah encak-encak gitu ya, 40 tahun gitu. Udah kayak koyo, udah kayak aduh, itu udah nggak, jangankan joget-joget, nyapu di depan rumahnya udah kayak encak gitu. Oke, mungkin terakhir gitu ya, boleh promosiin gitu ya Instagram kalian dan juga segala sosmednya supaya teman-teman bisa kalau kepoin kalian boleh mana gitu. Ya, ini sebutnya teman-teman Dreamers ID. Dreamers ya. Ya, halo Dreamers. Jadi kita Blackjack hari ini dapat kesempatan di Dreamers. Kalau untuk join dengan kita, sebelumnya Blackjack Official Indonesia ini adalah wadah inti dari fanbase 21. Kebetulan kita punya family fanbase, ada Fakta.21 ya. Terus ada 21.legend sama Pakbom ID. Jadi untuk cari informasi bisa dari 3 family fanbase kita yang tadi. Nah, untuk joinnya bisa ada klik link WhatsApp di highlight kita. Jadi bisa dicek. Itu kita juga selalu aktif di sana. Sungkan langsung tanya aja di DM, ada tim kita, miminnya langsung bantuin gitu. Iya, untuk kolaborasi juga kita bisa kirim email. So far beberapa brand dan event juga udah kolaborasi sama kita, jadi kebetulan dapat juga kesempatan dengan Dreamers nih, kita big thanks banget sama Dreamers ya, kita kasih kesempatan juga ya, jadi kita bisa saling kenal juga nih, untuk sharing juga, bisa mungkin ngelihat barang-barang artefak juga di depan ya. Contohnya boleh di review dikit kali ya? Boleh. Apa aja nih? Kalau ini akrilik kemarin baru aku buat pas kita habis Ghost to dari beberapa stasiun TV. Kebetulan kita bawa ini dan beberapa juga kita kasih tahu dengan artisnya gitu ya. Jadi mereka foto juga sama akrilik ini nih, dari pegang sama Yoki Kato, sama Ramzi, sama Raffi, Cika Jessica. Aku tuh pegang Boleh. siapa tahu rezeki mereka ikut Iya, betul. Afirmasi positif dulu ya. Terus kalau yang depan ini ada album Crush dari last albumnya 21 sebelum bubar ya. Ada Black and Hot Pink, jadi karena warna fandom 21 kan hot pink ya. Black ini adalah sisi lain dari mereka gitu, sisi dark side-nya mereka. Jadi Black and Hot Pink, Crush. Terus di belakang ini ada album dari I Am The Best yang karakter lucu ya, cibi-cibi gitu. Itu juga pada tahun itu mereka sudah menginspirasi ya dengan buat kartun-kartun kayak gini. Kalau sekarang kan mungkin idol udah banyak ya mengusung tema kartun ya, tapi 21 ini bisa dibilang the blueprintnya gitu. Terus ada album pertama mereka, the first album ini 21 ya, untuk semuanya gitu. Ya lebih dibikin kayak silver gini bentuknya, dan dalamnya juga hologram gitu. Iya. Terus juga ada album konsernya mereka di sini. Ini juga satu-satunya album yang dibuat dari bahan blue gitu, kayak bahan fancy banget ya. Iya. Ini untuk yang album ini first live konsernya mereka. Jadi semua recording konsernya di sini. Ada yang ditunggu-tunggu mungkin kalau biasa fanbase ya, Dreamers tahu ya. Nggak afdol kalau nonton konser kita tuh kalau nggak bawa aksesoris like stick. Ya, sebagai identity dari suatu fandomnya ya. Nah, kebetulan yang depan ini yang warna putih ada like stick dari 21 versi pertama.
boleh diangkat pertama. Versi pertama. Versi pertama ya. Jadi dari versi pertama, terus untuk lightstick yang sampingnya ini yang terakhir, kebetulan mereka comeback, mereka keluarkan barang baru lagi, lightstick baru lagi, gitu ya, karena tahu gitu Boleh dibuka nggak sih? pasarnya gitu ya, itu lightsticknya udah mengikuti zaman sekarang sih, jadi yang ini bentuknya sudah bulat ya, Sudah bulat sudah bulat. Kalau ini kan bentuknya kan kartu ya teman-teman, jadi Tapi ini unik berbeda. banget sih. Iya, dan Iya, kebetulan kan? ini yang paling rare, ini kebetulan yang dijual. Lucu banget. Betul, itu yang terbarunya versi mereka. Agak ini ya, Iya, takut ya. deh. Jangan rusak ya. Iya, takut. Gak apa-apa. Oh iya, ini yang terbaru. Ini dibawa pas konser kemarin ya. Iya. Oh, wow. Jadi Yo. ada perbedaan nih. Kalau dulu kan memang kartu ya, karena kan 21 dan Blackjack ini kan kalau angka permainan kartu itu 21 itu angka tertinggi ya, dan 21 kebetulan Blackjack juga filosofinya iya kartu, jadi kita bersinergi satu sama lain antara fans dan idolnya. Ya, kalau ini lebih ke rewind, kalau bisa dilihat ini 21-nya kan logonya sama kayak Iya. jadi kayak Awal lebih ya. di rewind sedikit memorinya bahwa oh terakhir last ini nih mereka pakai simbolnya ini yang bulat ini buat album Crush. Oke. Ada lagi mungkin yang mau dipromosikan mungkin? Acara tanggal 7 Desember. Iya, boleh. Untuk teman-teman Dreamers yang mau join mungkin nggak masalah untuk dari berbagai fandom ya. Kebetulan slot freebies kita juga masih banyak. Jadi bisa nanti join sama kita di Norebang di K-Live Tebet ya. Itu dari jam 2 siang sampai until drop. Jadi bisa teman-teman seru-seruan bareng, mungkin yang belum tahu 21 atau yang baru mengenal 21 bisa join juga di sana. Kita welcome untuk orang-orang baru, teman-teman untuk kenalan sama kita. Jadi bisa tahu juga nih behind the scene orang-orang di belakang layar ya yang jarang kalian tahu mungkin di sosmed ya. Mungkin selama ini kan kalau nyari-nyari fakta.21 itu siapa sih di balik itu gitu ya. Ternyata ini ada Martin di balik itu fakta.21. Jadi teman-teman bisa lihat dan bisa kenalan juga di sana. Ya, siapa tahu dapat relasi ke depan. Betul. Oke, jangan lupa ya Dreamers buat di follow Instagramnya, dikepoin semua kegiatan-kegiatan mereka. Kalau mau join juga boleh banget ya kan. Dan terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya ke Dreamers Radio. Semoga kita bisa ketemu lagi ya dengan project-project baru yang lebih wow lagi ya. Sehat selalu semuanya. Thank you Kak. Thank you Dreamers.